Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang hari Jumat ya. Eh, kita masuk kembali ke pembelajaran tematik tema muatan bahasa Indonesia tema 3 subtema 1. Nah, ini belum selesai. Kalau nggak salah hari Selasa atau hari apa gitu, hari Selasa kayaknya. Kita sudah belajar bahasa Indonesia yang membahas tentang wawancara ya. Kita akan lanjutkan itu. Namun sebelum kita belajar, seperti biasa kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, wawancara. Wawancara kemarin itu apa? Kegiatan tanya jawab ya yang dilakukan oleh siapa? Pewawancara dan narasumber ya. Untuk memperoleh informasi secara rinci. Nah, juga sudah dijelaskan bahwa saat wawancara apa saja yang harus dilakukan. Mulailah dengan sapaan yang ramah ya, menyapa dengan ramah. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Nah seperti itu. Ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun, sudah dijelaskan juga. Catat jawaban yang dijelaskan agar tidak lupa. Akhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cara membuat pertanyaan wawancara. Nah, sudah pernah diajarkan juga di awal-awal semester sama pertanyaannya menggunakan kata tanya ya. Kata tanya di awal semester kemarin adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Siapa ya, lupa siapa. Nah, ini ada tambahan berapa. Oke, apa sudah dijelaskan berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Ini ada di bukunya ya, ngomong-ngomong di buku penanya halaman 157. Silahkan dibuka buku penanya halaman 157. Nah, di situ sudah tertulis apa berfungsi untuk menanyakan peristiwa yang terjadi. Nah, contohnya ya, ini apa nih? Kata apa dapat digunakan untuk mengawali wawancara, yaitu menanyakan hal yang bersifat umum. Misalnya topik tentang cara merawat hewan peliharaan, contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara gitu ya. Nah, seperti itu. Itu contoh pertanyaan yang umum ya. Biasanya pakai apa? Nah, apa sih? Dan jawabannya pasti harus nyambung sama apa? Apa hewan yang Bapak pelihara? Nggak mungkin dia jawab 20. Nah, pasti ayam, misalnya kambing, seperti itu ya. Berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Pasti dia ngomongnya jumlah 10, 20, 300 gitu ya. Siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku, orang ya. Kalau ditanya siapa, pasti jawabannya nama orang. Siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Saya sendiri contohnya. Oh, anak buah saya. Lalu di mana? Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Untuk pertanyaan, di mana Bapak membeli makanan hewan gitu ya. Nah, pasti dia jawabnya tentang lokasi ya. Tempat ya. Di mana? Di pasar contohnya. Di pengepul, di petani contohnya seperti itu ya. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu, sudah jelas ya. Kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Dia pasti jawabnya tentang waktu peristiwa ya. Kapan dia memberi hewan peliharaannya itu makanan. Siang hari, malam hari, segala macam. Mengapa? Berfungsi menanyakan sebab terjadinya peristiwa ya. Mengapa? Karena hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Pasti jawabannya karena apa? Bagaimana menanyakan proses terjadinya peristiwa, proses atau cara ya. Bagaimana cara, kan pasti ada cara kan. Bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Pasti dia akan menjawabnya dengan proses ya. Pertama-tama seperti ini, lalu ini ya. Nah, lalu pertanyaan wawancara yang baik ya. Oke, disusun secara runut ya.
disusun secara runut. 1 sama 2 ini berhubungan, disusun secara runtut. Runtut dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang khusus ya. Sebaiknya berkelanjutan, harus saling berkaitan. Setelah narasumber menjawab pertanyaan, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Oke, Bapak sedikit jelaskan di sini. Nah, ini wawancara kepada peternak bebek contohnya ya. Nah, ini bisa diawali dengan pertanyaan yang bersifat umum. Apa hewan yang Bapak pelihara? Misalnya seperti itu ya. Bebek, dia jawab seperti itu. Nah, sejak kapan Bapak mulai beternak bebek? Nah, kan runut kan ya, runut. Kalau misalnya kita tanya ini duluan, sejak kapan Bapak mulai beternak bebek? Sejak tahun berapa? Lalu kita tanya apa hewan yang Bapak pelihara, kan tidak runut ya, harus runut. Lalu apa lagi? Ini sudah dari umum menuju pertanyaan khusus. Berkelanjutan, harus saling berkaitan. Nah, makanya kemarin dijelaskan juga sebelum menyusun daftar pertanyaan wawancara harus menentukan tema ya, topik wawancara. Lalu apa lagi? Setelah narasumber menjawab pertanyaan, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber ya. Nah, meskipun pertanyaan kita itu tidak ada di daftar, tapi kalau itu berkaitan dengan jawaban narasumber, bisa kita tambahkan ya, misalnya seperti ini. Nah, apakah PBB ini Bapak berikan vaksin juga? Iya, saya berikan vaksin A contohnya. Bisa kita sambung di sini, meskipun kita nggak tulis pertanyaannya. Oh, kenapa Pak pakai vaksin itu? Nggak apa-apa. Nah, jadi pertanyaan wawancara yang baik seperti ini. Runut, dimulai dari yang umum menuju yang khusus, berkelanjutan, harus saling berkaitan, dan ketika narasumber menjawab, kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan jawaban tersebut, kita bisa tanyakan ya. Nah, ini sudah dijelaskan. Sekarang tugasnya di buku penanya halaman 167. Di situ ada soal ya. Kerjakan yang muatan bahasa Indonesia saja, nomor 1 sampai 5. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Bapak akhiri dengan mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.